Dibolehkan. Di antara hal yang merupakan sifat seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang meragukannya. Ragu, boleh nggak sih? Bimbang, boleh nggak sih? Diterima atau enggak nih? Ragu. Dia lakukan sesuatu yang sudah jelas saja. Tidak perlu samar-samar. Tidak perlu istilah mencoba-coba, kecuali kalau dasarnya dia tahu itu hukumnya dibolehkan secara syariat. Insyaallah saya bacakan dulu hadisnya yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebuah hadis yang mulia yang menjadi kaidah penting dalam kehidupan setiap muslim. An Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu atau wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Ini jadi diriwayatkan Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Pernah ada sahabat Nabi pulang dari peperangan, rupanya batok kepalanya kena pedang, terbelah, rusak, dan orang bisa lihat bagian dalam kepalanya, tapi dia masih hidup, belum meninggal dunia. Sebagian sahabatnya ada yang mengikatkan imamah di bagian kepalanya, tapi bagian kepalanya masih terbuka, terbelah karena kena pukulan pedang musuh. Sampai orang ini waktu dia tidur di malam hari, pada saat istirahat ingin pulang ke Madinah, dia sandar di sebuah pohon, ya, sambil duduk tidurnya. Karena kalau dia tidur mungkin bisa keluar darah terus dari kepalanya, maka dia bisa meninggal dunia. Subhanallah, di malam itu dia mimpi junub. Orang yang luka kepalanya ini mimpi junub. Pada saat mau sholat subuh dalam keadaan junub, kita tahu dia harus mandi junub, ya, dia harus mandi. Maka dia tanya kepada beberapa temannya, bagaimana nih, kepala saya lagi pecah seperti ini, apa saya tetap harus mandi? Ada yang diam, dan ini yang selamat. Ada yang nyeletuk, oh iya, setahu saya kamu harus mandi. Ngomong, padahal dia tidak bimbang, ragu tentang hukumnya, boleh nggak sih? Tapi orang ini mengatakan, setahu saya kamu harus mandi. Maka tiba-tiba orang ini karena dia lihat yang lain diam dan ini bilang harus mandi, dia minta air, siram, masuk air di bagian kepalanya, meninggal orang itu, mati dia. Dikuburlah pada saat itu di situ. Kemudian pulanglah ke mereka kota Madinah, lalu disampaikan berita tersebut kepada Nabi SAW. Dan termasuk tradisi Nabi SAW selalu bertanya kepada para sahabatnya tentang perkembangan, penyerangan, apa yang mereka dapatkan, sampai jadi korban, berapa banyak korban musuh, ada nggak keajaiban yang mereka lihat pada saat terjadi peperangan, dan sekian banyak hal-hal yang terjadi yang Nabi SAW tanyakan gitu. Yang jelas pada saat itu diberitakanlah kalau kisah sahabat ini, ada yang sakit kemudian dia tidak tahu harus mandi atau tidak pada saat junub. Kalau ada satu orang yang mengatakan kamu harus mandi, maka Nabi SAW itu marah sambil mengatakan, sungguh engkau telah membunuhnya. Nabi SAW balik ke sahabat itu yang mengatakan kepada dia, setahu saya kau harus mandi. Maka Nabi SAW, sungguh engkau telah membunuhnya. Sesungguhnya sudah cukup baginya untuk mengusap di sekitar lukanya saja, tak usah disiram air ke dalam, maka itu sudah cukup baginya. Jadi di sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, kalau tidak tahu jangan bicara. Lebih aman, kecuali yang dominan adalah keyakinan kita memang benar atau kita pernah pelajari. Tapi kalau tidak, lebih baik ditinggalkan sesuatu. Makanya perkataan mengatakan saya tidak tahu adalah setengah daripada ilmu, ya. Tidak tahu bilang tidak tahu, tidak suka bilang tidak suka. Itu diantara contoh tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang jelas.